Haleluya. Shalom. Bapak Ibu merdeka? Merdekanya cuma 1-2 orang. Bapak Ibu merdeka? Beri sorak-sorai untuk kemerdekaan. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia lagi, lo lagi. Jangan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih bersedia mendengar aku dari depan ini. Haleluya. Sepanjang bulan Agustus, tema gereja kita adalah tentang kemerdekaan. Karena memang bangsa kita merayakan hari kemerdekaannya pas di bulan Agustus ini. Ya, saya waktu dikasih tema agak susah untuk mencari ayat-ayat yang tepat, kata-kata yang tepat. Susah, tapi saya akhirnya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dialah yang mempersiapkan segala sesuatunya. Di dalam topik kemerdekaan, saya mencoba melihat di Google apa sih arti merdeka itu. Dikatakan merdeka adalah bebas dari segala belenggu, aturan, kekuasaan dari pihak tertentu. Itu menurut Wikipedia. Bapak Ibu, negeri kita sudah merdeka. Dan merdeka 78 tahun. Sudah cukup tua ya. Namun kemerdekaan yang dimiliki oleh bangsa ini tidak semua dinikmati oleh masyarakat kita. Kenapa? Karena sampai saat ini masih ada ungkapan minoritas. Ya kan? Namun Bapak Ibu, itu tidak mempengaruhi, sekalipun kita minoritas, kita tidak akan mempengaruhi tentang kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan, yang membawa kita kepada kekekalan. Amin. 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 Halo. Dilarang tidur di tempat umum. Ya. Jadi kita harus bangun, kita harus semangat. Orang mau merdeka kok. Amin. Apa itu? Bersyukurlah Tuhan telah memerdekakan kita. Bagaimana seharusnya kemerdekaan yang harus dimiliki sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen? Tadi kemerdekaan secara berbangsa tidak ngaruh loh untuk hidup yang kekal. Walaupun sebenarnya ada juga pengaruhnya. Kalau umpamanya kita ada di dalam peperangan, tentu kita tidak akan dapat beribadah senikmat bagaimana kita beribadah pada pagi hari ini. Mendengar desingan peluru di atas kepala kita. Tetapi saat ini kita bisa beribadah dengan baik. Di dalam Galatia pasal 5 dikatakan di sana, Galatia pasal yang ke-5. Saya bacakan ayatnya buat kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dikatakan di sana sungguh-sungguh merdeka. Berarti ada merdeka yang enggak sungguh-sungguh Bapak Ibu. Bagaimana kita mengalami kemerdekaan yang sungguh-sungguh? Kita harus berpegang teguh
kepada janji firman-Nya. Saya mencoba melihat bagaimana kita untuk bisa merdeka sungguh-sungguh. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 dikatakan di sana, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Layanilah seorang akan yang lain. Berarti setiap kita, kata firman Tuhan, dipanggil untuk merdeka. Salamin dong teman di sebelahmu, bilang engkau sudah merdeka. Supaya kemerdekaan itu sungguh-sungguh menjadi tertanam di hati kita. Namun perhatikan firman Tuhan ini. Setiap kita dipanggil untuk merdeka. Tetapi di dalam Matius 22 dikatakan ayat yang ke-14. Banyak yang dipanggil. Terusin dong. Sedikit yang terpilih. Itu sebabnya tadi saya ingatkan, salamin temanmu supaya dia yakin dia dipanggil dan dia dipilih. Amin. Kalau cuma dipanggil doang, belum tentu kita merdeka. Kita harus dipilih. Siapa itu yang dipilih? Hanya orang-orang yang mau menyatakan Tuhan sebagai juru selamatnya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, tidak semua orang Kristen masuk sorga. Sehingga nanti dibilang, Tuhan kami udah melayani loh di CWS. Aku sebagai singer di sana. Aku sebagai pengkhotbah di sana. Aku sebagai pendoa, Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal. Sedih enggak? Kalau udah di hadapan Tuhan, perkataan itu kita dengar. Tidak ada kesempatan, Bapak Ibu. Habis sudah. Tuhan bilang, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Kita nggak mau masuk seperti itu. Bapak Ibu, saya terkejut dengan seseorang. Kan di Wahyu dikatakan, aku mengetuk pintu. Waktu Tuhan bilang, aku mengetuk pintu, barang siapa, apa terusannya? Halo, membukakan, aku akan masuk. Ini orang Kristen, sorry ya, ini orang Kristen dari mbah moyangnya udah Kristen. Tetapi dia tidak pernah mengundang Yesus secara pribadi di dalam hidupnya. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia nggak pernah maksain untuk masuk ke dalam hati kita. Hanya bagi orang-orang yang mengundang Yesus secara pribadi. Jangan bilang, aku anak pendeta loh. Ya mosok harus begitu. Iya. Jadi bagi kita yang belum pernah ngundang, ini belum terlambat. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang maksa. Itu adalah juga bagian tatkala Tuhan bilang, aku tidak mengenal
engkau. Tuhan gak pernah nerobos pintu hati kita. Langsung masuk dan berdiam di sana. Hanya tatkala kita merelakan dia, mengundang dia untuk masuk. Suatu ketika ada seorang pemuda yang pintar main gitar, tapi dia bukan orang percaya. Tetangganya itu ada ibadah, gak ada pemain musiknya. Bro, tolong dong, main musik dong. Dia bersedia, walaupun dia bukan orang percaya. Dia main musik. Dia coba untuk mengikuti nada-nada yang dinyanyikan oleh jemaat Tuhan. Yang terakhir pujian mereka adalah Into My Heart. Into my heart. Ya, apa jadi? Pemuda ini tengah malam dia terbangun, hatinya gelisah. Dia nggak tahu kata-kata lagu itu. Hanya satu patah kata yang dia ingat, supaya Tuhan masuk di dalam hatinya. Dia ambil gitarnya, dia coba alunkan dengan berlinang air mata. Tuhan melawat dia secara pribadi, walaupun dia bukan orang percaya. Dan orang itu sekarang telah menjadi hamba Tuhan. Halo, gak ada yang tertegun. Gak ada yang bersorak buat jiwa yang dimenangkan lewat lagu itu. Oh, haleluya itu. Haleluya banget. Ada orang khotbah sudah mati-matian dari sini. Gak ngaruh loh buat jiwa yang mendengarnya. Terangguk-angguk sih terangguk-angguk, tapi karena sudah mulai ngantuk ternyata. Kelihatannya rohani. Dari belakang, rohani banget. Itu ibu yang paling duduk paling depan. Maaf ya, bukan dirimu ya ibu. Dari belakang kan jemaat gak lihat. Tapi lama-lama anggukannya mulai beda. Ada ke samping, udah gak beraturan. Gitu. Baru nyadar, salah rupanya. Jadi pastikan ya Bapak Ibu, kita telah pernah mengundang Raja di atas segala raja itu untuk masuk di dalam hidup kita. Hanya orang yang menjadikan Yesus sebagai juru selamatnya. Itu sebabnya di Yesaya 43 ayat 11 dikatakan di sana, Akulah Tuhan, tak ada juru selamat selain daripadaku. Hanya Dia juru selamat satu-satunya. Tidak semua orang Kristen nanti masuk surga. Ingat itu. Ingat itu baik-baik. Sehingga kita tidak kebablasan. Begitu udah masuk pintu surga kita ditolak. Tatkala saya masih baru bertobat, saya ini petugas di rumah sakit, saya perawat ya Bapak Ibu. Dan sejak saya lulus, saya bekerja di gawat darurat sampai selesai. Jadi urusannya adalah gawat darurat. Suatu ketika ada dokter, dia muslim dokter ini. Dia bilang ke saya, Bu, tolongin dong pasienku. Kenapa? Teriak-teriak. Kesadarannya sih terganggu banget. Dia udah gak bisa diajak berkomunikasi. Gak nyambung diajak ngomong. Doain dong. Dia tahu karena saya suka di dalam bertugas, saya melantunkan puji-pujian kepada Tuhan. Sebab itu dia minta tolong. Apa jadi saudara? Saya datang ke sana melihat seorang ibu terkapar dengan gula 600-an. Ya karena dia DM, sakit gula. Dia teriak-teriak.
Bapak Ibu tahu apa yang dia teriakin? Bible, Bible. Padahal orang ini bukan orang percaya. Dia orang Buddha. Dia teriak meronta-ronta, dia bilang Bible, Bible. Awalnya Bapak Ibu saya nggak mau pergi karena saya bilang, aduh saya kan bukan hamba Tuhan, saya kan bukan pendeta, bagaimana aku mau melayani orang. Waktu itu saya masih sangat muda ya. Terus saya mencoba menghindar dengan catatan, panggil aja deh nanti hamba-hamba Tuhan dari gereja untuk melayani. Tahu apa yang terjadi dengan saya? Tiba-tiba saya mengalami apa yang disebut dengan kolik. Kolik itu enggak tahu, pokoknya nyeri aja di daerah perut ini. Sampai terjungkir-jungkir. Teman saya bilang, loh tadi kamu enggak kenapa-napa, kok bisa seperti ini? Terus saya bilang, Tuhan ini aku, pakailah seturut dengan kehendak-Mu. Enggak tahu doanya itu apa sih yang saya sampaikan waktu itu. Belepotan kali. Tetapi Tuhan tidak mendengar kata-kata yang diatur sedemikian rupa sehingga dia menjawab doa kita. Dia tahu apa adanya kita. Singkat cerita, ibu kita ini punya anak 11. Kesebelasan pemain sepak bola itu. Ya. Mereka orang Buddha. Dengan suami, dengan anak. Mereka dimenangkan bagi Kristus Yesus. Setelah dia sadar, dia cerita. Dia dibawa ke tempat yang sangat gelap, di mana di pintu tempat yang gelap ini ada sosok yang sangat menakutkan dengan rambut panjang, dengan taring yang siap untuk menerkam. Dia diseret-seret. Tapi di sebelahnya dia melihat ada satu ruangan. Tulisannya adalah Bible. Dia nggak mau masuk ke tempat yang dijaga oleh orang hitam tersebut. Dia bilang meronta-ronta. Dia berusaha untuk dia masuk ke tempat yang ada tulisannya Bible. Luar biasa ya kasih Tuhan menjangkau orang tidak percaya. Ya, itu luar biasa. Sehingga waktu kami doakan memang enggak terus langsung sadar, enggak. Tetapi kita lakukan pelayanan demi pelayanan, di follow up sampai keluarga ini dimenangkan buat Tuhan. Ada banyak orang yang terlibat di dalamnya untuk berdoa. Bukan karena saya, bukan. Saya hanya sekali itu juga berdoa dengan kaki gemeter. Gak tahu mau bilang apa sama Tuhan. Belepetan doanya juga. Ya karena baru percaya. Bukan baru percaya ya, saya udah Kristen dari lahir. Udah Kristen. Tetapi saya belum punya pengalaman dalam melayani. Wow, itu dahsyat. Tatkala saya melihat kejadian itu, betapa Engkau Tuhan sangat luar biasa. Dia akhirnya boleh memperoleh keselamatan itu. Tadi seorang pemuda yang main musik itu tidak tahu kata-kata lagu itu. Hanya satu perkataan, into my heart Lord Jesus. Tuhan berkenan mendengarnya. Apalagi kita, halo, yang sudah berapa puluh tahun tiap minggu dengar firman. Mudah-mudahan firman itu masuk ke sini, tidak keluar di sini tapi masuk di sini. Amin. Kalau masuk dari sini, keluar dari sini, gak usah datang. Mendingan di rumah aja, buang-buang waktu buat manas-manasin kursi doang. Kita hargai waktu yang ada. Waktu yang ada sangat bermakna. Ya, tidak semua orang percaya akan masuk
dalam surga. Itu sebabnya kita lihat ya, penghuni penjara ada namanya Petrus, Lukas, Yohanes. Halo. Tapi hidupnya tidak menunjukkan sebagai seorang murid. Saya sangat ingat waktu lagi pertama aku boleh berdiri di sini ya Pak Gamal, saya selalu bilang, jangan hanya sebagai jemaat, tetapi jadilah murid. Karena apa? Murid tiap hari harus belajar. Belajar, dan belajar. Kalau kita kena enggak apa-apa. Di-hair oleh Tuhan. Untuk mengasihi belum mampu, di-hair lagi, dikasih lagi persoalannya. Sampai kita lulus. Karena Tuhan mau memproses kehidupan kita untuk menjadi seorang murid di hadapannya. Sebagaimana dia mengajar murid-muridnya tatkala dia ada di muka bumi ini. Banyak juga pelayan Tuhan. Bahkan hamba Tuhan, pendeta-pendeta besar yang udah berbicara di tempat-tempat yang sangat luar biasa. Tetapi kemudian kita dengar berita miring, oh Tuhan, bagaimana ini? Pastikan diri kita nggak usah ngurusin yang lain ya. Pendeta begini loh, begini, nggak usah. Pastikan diri kita masing-masing, aku sudah menjadi muridkah di hadapan Tuhan? Ya. Yang pertama tadi, setiap kita dipanggil, namun tidak semua yang dipanggil. Tidak semua, Tidak semua yang dipanggil dipilih oleh Tuhan. Pastikan Tuhan sudah memilih kita. Yang kedua adalah berdirilah teguh. Galatia 5 ayat 13b. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan terhadap dosa. Kita ini sudah menjadi orang percaya, tapi tatkala kita diperhadapkan dengan persoalan hidup, kasih contoh satu ya, kita diperhadapkan dengan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Sudah didoain, sudah berlutut, sudah puasa, sudah segala rupa. Terus kemudian ada orang memberitahu, aku ada kenal loh seorang tabib yang dapat ngobatin penyakitmu. Akhirnya kita tergoda karena desakan kita rindu atau kita ingin sembuh. Kita bersedia masuk ke tempat-tempat yang Tuhan tidak berkenan. Bahaya. Setiap kita masuk ke situ, kita sudah menjadi membernya setan. Sekali saja kita menerima pengobatan di luar daripada iman Kristen, kita jadi member. Setan itu kenal, dia akan terus cecer, dia akan terus mengintimidasi kita. Oleh sebab itu hati-hati. Itu adalah kuk perhambaan. Di dalam Efesus 6 ayat 14 dikatakan, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju cirah keadilan. Kebenaran tidak ada di luar Yesus. Jadi yang menjadi ukuran bagi kita adalah firman Tuhan. Jangan pernah keluar dari situ. Kami punya pengalaman
Tapi Tuhan baik buat saya. Pengalaman yang indah anak kami yang paling besar itu sudah pernah saya saksikan juga, jantungnya bocor. Bocornya jantung anak ini yang daerahnya sangat jarang untuk dapat nutup dengan sendiri. Kalau bocornya itu di daerah yang atrium, di atrium, jantung kita bukan atrium sebelah ya Bapak Ibu. Bocornya di atrium, saya coba baca di literatur, kans untuk menutup kembali hanya 1:100.000. Kecil kemungkinannya. Kalau yang bocornya di daerah ventricle itu lebih banyak kans untuk dapat menutup kembali. Segala rupa kami jalani. Sampai waktu itu ada seorang hamba Tuhan bilang, coba deh ke Bogor. Dia ngobatin Prof Anu, udah banyak kesaksiannya. Gitu. Saya ragu. Bagaimana ini? Tapi coba aja. Tapi di sana ngantrinya luar biasa. Apa jadi kami pergi. Bersyukur buat saya. Saya waktu itu pastikan dia pakai jampe-jampe enggak gitu ya. Enggak, dia hanya urut. Dia urut doang, terus nanti dikasih ramuan untuk melancarkan pembuluh darah. Saya pikir bukan pembuluh darahnya yang enggak lancar, jantungnya yang bocor. Gimana ini? Gitu ya. Akhirnya apa Ibu? Bapak Ibu, saya dan suamiku juga pendeta, pergi ke sana. Berangkat jam 3 pagi sampai ke Bogor. Saya lihat pasien kok penuh banget. Ya, apa jadi? Tiba giliran kami. Ibu itu tiba-tiba bicaranya ke saya, ada seorang ibu, bersih orangnya. Ibu sudah agak berumur. Tiba-tiba dia mendekati saya, dia bilang, kenapa hatimu ragu? Kok tahu ya? Kemudian saya tanya, dia bukan orang percaya. Kenapa hatimu ragu? Karena memang saya agak ragu waktu itu. Bapak Ibu, kami berobat hanya sekali itu saja. Memang dia tidak pakai ayat-ayat dan lain sebagainya, nggak ada disembur-sembur. Tadi pagi pengkhotbah kami, dia katanya waktu sakit dia disembur oleh dukun menghadap matahari. Wih, bukan sakitnya sembuh, yang ada muka dia jadi bau jigong, dia bilang. Untung anak kami tidak diperlakukan begitu, tetapi saya bilang, Tuhan, kayaknya hatiku nggak sejahtera pergi ke situ, nggak sejahtera. Sampai suatu kali di tempat ini ada KKR, anakku masih bayi, nangis-nangis, saya berdiri di belakang. Tiba-tiba ada seorang seperti orang Afrika, kemudian dia mendekati saya dengan menggunakan bahasa Inggris karena memang dia tidak dia tidak bisa bahasa Indonesia. Dia bilang, anak ibu sakit. Pengertian sakit buat saya pada saat itu demam atau apa? Saya bilang, oh no, tidak. Saya bilang enggak, dia sehat. Terus kemudian orang ini bilang, jika engkau terus melayani Tuhan, anak ini adalah tanggung jawab Tuhan. Saya langsung berlutut sambil menggendong anak. Amin Tuhan. Jadilah itu pada anak ini. Kami berdoa, berpuasa. Kalau hari ini aku yang puasa, besok suami. Seperti itulah. Entah berapa lama kami lupa. Sampai Tuhan menyatakan kemuliaan. Abang saya yang paling tua, dia dokter, kebetulan dokter anak. Waktu lagi mau imunisasi, dia dengar jantung anak ini. Loh, bunyinya kok sudah normal. Ya, waktu itu begitu tahu jantung anak ini bocor juga dari abang saya itu, karena begitu lahir dia biru, dipindahkan ke ICU anak gitu ya.
Terus abang saya ini bilang, jangan diberitahu ya, nanti saya aja yang beritahu gitu. Dia udah tahu bahwa jantung anak ini bocor. Saya baru tahunya setelah anak ini berusia 5 tahun. Seperti disambar oleh petir di siang bolong. Saya teriak sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, anak pertama meninggal di dalam kandungan. Anak kedua dengan kondisi seperti ini. Apa dosa kami di hadapan-Mu, Tuhan? Tuhan gak beri jawab. Tetapi ternyata Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Waktu abang saya bilang, nanti anak ini umur 5 tahun, umur 7 tahun. Ada temanku, dia adalah dokter jantung, operasi, pasang klep. Tapi ternyata tidak seumur hidup. Tiap sekian tahun ganti klep. Kalau kita wani yang mahal, ya lebih lama waktunya. Saya langsung teriak di tempat prakteknya abang saya. Saya bilang, Tuhan Yesus, aku tidak mau anakku dioperasi oleh tangan manusia. Aku mau tangan Tuhan yang melakukannya. Dahsyat. Waktu abang saya bilang, loh kok sudah normal ya bunyinya? Enggak langsung percaya. Besok bawa di echo ya, kita periksa. Dan ternyata bocornya itu sudah menutup. Beri dong. Tangan Tuhan yang mengoperasi. Tangan Tuhan yang mengoperasi. Sebab itu jangan pernah ragu dengan Tuhan. Kebayang sama kita tiap sekian tahun masuk lagi ke meja operasi. Operasi jantung ini mesti di black. Dibuka dadanya. Saya bekerja di kamar operasi, lihat seperti apa orang dioperasi dadanya, udah lihat. Ya, dan itu sangat menakutkan buat saya secara pribadi. Sebab itu kukatakan di dalam Efesus 4 ayat 17. Dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, karena waktunya sudah habis, saya selalu lepetannya. Oke. Galatia 5 ayat 13. Supaya kita benar-benar menjadi merdeka, layanilah seorang akan yang lain. Karena kemerdekaan di dalam Tuhan bukan untuk kita nikmati sendiri. Di sekitar kita masih banyak orang yang terbelenggu. Terbelenggu oleh dosa. Terbelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Terbelenggu dengan segala macam yang membuat kita tidak dapat melangkah dengan bebas di hadapan Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca yang terbelenggu seperti apa. Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan-perbuatan daging itu jangan lagi ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tidak ada lagi yang namanya percabulan. Ada zina. Wow. Tuhan sudah dekat. Tidak ada waktu lagi kita untuk bermain-main dengan dosa. Apa yang kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Mereka dalam kegelapan, bodoh amat. Jadi yang terikat kok. Ngapain gue ikut ceburin diri ke situ? Jangan ya. Kita harus ambil bagian. Bapak Ibu, kalau orang dalam kegelapan, nyala korek api yang kecil, bermakna bukan? Jangan bilang, aduh nyalaku cuman kecil, enggak seperti Pak Gamal yang punya nyala seperti pijar, dapat menerangi seluruh ruangan. Nyalaku hanya sebesar korek api. Apapun yang engkau miliki,
nyala yang kecil itu sangat memberkati, itu sangat menolong orang yang di dalam kegelapan. Oleh sebab itu, nyalakan terangmu. Bisa? Gimana caranya? Tombolnya di sini. On off-nya itu ada di hati. Bagaimana cara kita untuk menyalakannya? Turut ambil bagian, menasehati orang lain, mendoakan. Apalagi yang dapat kita kerjakan? Karena Tuhan bilang kepada kita, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita, Bapak Ibu? Kalau lapar kita makan toh? Masih ada gak sih jemaat? Kalau haus kita minum toh? Oleh sebab itu jangan pejamkan matamu melihat di sekelilingmu ada orang tidak dapat makan. Ada orang yang membutuhkan pertolongan. Kita harus sensitif. Itu adalah cara kita untuk menyalakan terang yang ada pada kita. Tatkala kita peduli dengan yang lain. Suatu ketika untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kami ibadah di Sentul tuh di lantai 2. Saya naik, begitu keluar dari pintu, ada seorang bapak duduk di kursi persis depan pintu. Shalom, 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 gitu ya. Waktu aku menyalami dia, Tuhan bilang gini, beri dia uangmu. Mau nggak? Saya bilang, Tuhan, itu kan buat beli bensin. Bensinku udah hampir nanti kami nggak bisa pulang. Aku duduk di depan juga. Gelisah segelisah-gelisahnya. Nyerah deh Tuhan. Uangku cuma segitu. Tuhan bilang kasih. Itu kita menyalakan lampu terang kita ya. Kemudian saya balik lagi ke pintu itu, saya akhirnya masukkan ke kantongnya. Terus dia kaget. Makasih ya Bu. Iya. Apa jadi? Minggu berikutnya tatkala kami beribadah, istrinya memeluk saya dengan nangis. Ibu terima kasih. Anak kami hari Minggu itu udah 3 hari demam tinggi. Gak punya biaya untuk pergi ke dokter. Tapi uang yang ibu berikan itu telah cukup untuk membawa dia periksa ke dokter dan membeli obatnya. Dan anak kami demamnya sudah berkurang. Saya tertegun. Tuhan ganti enggak itu tadi uang yang ini? Enggak sih. Enggak diganti. Aku pulang tapi luar biasa. Itu pokoknya meterannya tetap begitu. Padahal jarak Sentul ke rumah kami cukup jauh ya. Berkurang tuh bensinnya. Tuhan luar biasa. Tuhan selalu berbicara. Maukah kita menerima, mendengar suaranya? Pak Gamal pernah nanya bagaimana sih cara untuk mendengarnya? Gampang. Sensitiflah dengan apa yang ada di sekitar kita. Itu cara Tuhan untuk melatih kita. Saya sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan, tapi nanti ini kesaksian berikut kalau dipakai lagi. Perjamuan kudus adalah waktu yang sangat berharga buat saya. Saya harus mempersiapkan diri benar-benar, menjaga hati, membuka diri, mengintrospeksi diri. Layakkah aku seperjamuan dengan Tuhan yang kudus itu? Saya selalu bilang, Bapa, berbicaralah kepadaku lewat perjamuan ini. Sejak kita COVID kan perjamuan kita ada ayatnya. Pengalaman kami yang sangat luar biasa di dalam setiap perjamuan. Allah berbicara dengan
jelas. Di bulan Juli ayatnya apa? Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Aneh ini ya. Tapi amin ya Tuhan, amin, amin. Apa jadi? Di akhir bulan Juli, kita ini ibu-ibu ya yang menjadi menteri keuangan di rumah tangga, otak kita itu akan berhitung, bukan? Untuk sampai keuanganku di akhir bulan. Ini berhitung. Tapi Tuhan berbicara bagiku. Apa jadi? Minggu terakhir ponakan Pak Dirman meninggal dunia dengan usia yang sangat muda. Punya anak masih kecil-kecil, ada bayi 9 bulan. Nggak kerja lagi yang meninggal ini. Yang di otak saya apa? Aku harus nanggung nih. Setidaknya di awal harus bayar DP rumah duka. Tuhan gimana ini? Ada 3 orang yang harus kami tolong. Tapi bersyukurnya Tuhan sudah berbicara jauh sebelumnya. Tuhan sudah menaruh perkataannya sehingga aku percaya. Dahsyat Tuhan, sampai adik saya yang di Bandung bilang, karena itu dihitung ya pengeluaran waktu lagi rumah duka itu, nggak jadi di rumah duka sih, di rumahnya ditaruh. Pengeluaran dengan apa sumbangan yang masuk. Adik saya bilang, aku nikahin anak aja Kak, nggak sampai sebegitu banyak sumbangan yang masuk. Sebab Tuhan bekerja. Amin. Amin. Pujilah nama Tuhan. Tuhan luar biasa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu agar kami sungguh-sungguh merdeka di hadapan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus meneguhkan hati kami masing-masing. Sehingga Engkau dapati kami menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Orang-orang yang mempercayakan hidup kami ini dalam tangan Tuhan. Kerjakanlah itu di hati kami semua Tuhan. Sebab kebenaran-Mu lah yang menjadi pelita dan suluh bagi perjalanan kami. Terpujilah nama Tuhan, berkati firman-Mu yang telah disampaikan. Berkati setiap telinga dan hati yang mendengar. Di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Tuhan kami datang berdoa. Haleluya. Amin.